Cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat malam untuk kita semua. Yang terhormat, Founder Duta Inspirasi Indonesia, yang alhamdulillah sudah berhadir, Kak Safira Al-Farizi, yang juga sama-sama kita hormati, Pengurus Pusat Duta Inspirasi Indonesia, Kak Lala, Kak Aryan, dan juga Kak Dani, yang sama-sama juga kita hormati Vice Project Director Duta Inspirasi Indonesia batch ke-13, Bunda Lili Sartika, yang terhormat para HRD wilayah, Om Mufti, Bang Ar, dan Nona Dewi, yang terhormat seluruh fasilitator program dan non-program Duta Inspirasi Indonesia batch ke-13, dan yang udah banggakan seluruh Duta Inspirasi Indonesia batch ke-13 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Mungkin kita bisa tepuk tangan dulu untuk kehadiran kita semua pada coaching pada malam hari ini. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata Alhamdulillahirabbil alamin, beriringan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas segala rahmat dan inayahnya kita dapat bertemu kembali secara virtual dalam kegiatan coaching Duta Inspirasi Indonesia batch ke-13 yang perdana ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita sanjungkan ke hariban Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan pada saat ini. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah nih pada hari ini untuk coaching perdana langsung ada Kak Safira Al-Farizi, luar biasa sekali. Sebelumnya terima kasih Kak Safira atas waktunya untuk berhadir pada coaching pertama pada malam hari ini. Dan kita di sini juga punya tema nih teman-teman. Kira-kira apakah teman-teman udah pada tahu temanya apa? Boleh di-share di kolom komentar. Oke, apakah tema kita pada malam hari ini? Ayo, jangan-jangan belum nyimak nih. Oke, baik. Langsung saja mungkin ya, untuk temanya adalah sangat luar biasa, yakni explore yourself, optimalkan potensi diri untuk mencapai prestasi dan juga menginspirasi. Wah, ini temanya jelas nih sangat luar biasa sekali ya teman-teman, di mana pentingnya sebuah motivasi dan semangat diri dengan memiliki pola pikir yang berkembang dan mengeksplor diri untuk menggapai prestasi adalah menjadi hal yang sangat penting untuk kita semua. Dan pada malam hari ini, kita akan bersama-sama untuk mengubah dan membangun pola pikir kita untuk lebih maju, untuk menggapai segala impian yang akan kita raih bersama-sama. Karena kita telah kedatangan juga tentunya pemateri yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, teman-teman diharap untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Safira, yang akan disampaikan sesaat lagi tentunya. Nah, untuk itu mungkin juga diingatkan sekali lagi oleh Uda, yakni adalah untuk menyimak dan juga mengaktifkan kamera, dan juga jangan lupa untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan. Oke, berhubung permateri kita udah berhadir nih, mungkin bisa kita sapa-sapa dulu nih. Halo, selamat malam Kak Safira. Halo, selamat malam Faris dan juga teman-teman Duta Inspirasi Indonesia. Masya Allah, sangat excited Kak, luar biasa. Faris sangat excited karena kedatangan Kak Safira langsung di coaching perdana kali ini. Mungkin terima kasih banyak Kak sebelumnya untuk waktunya pada malam hari ini. Oke, mungkin Kak Safira, mungkin terlebih dahulu izin Kak Safira untuk Faris menyampaikan CV dari Kak Safira. Mungkin kepada operator, boleh dibantu teman-teman. Baik. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin menyampaikan beberapa fakta menarik nih dari pemateri kita yang sangat luar biasa tentunya, Kak Safira Al-Farizi. Kak Safira Al-Farizi merupakan founder dan CEO dari Exchange Hamada International Youth Summit, Malaysia Singapura tahun 2017 dan Sydney Australia tahun 2018. Kemudian juga presiden dari beasiswa 10.000, serta founder dari Yayasan Beasiswa 10.000, dan tentunya juga merupakan CEO dan founder dari Duta Inspirasi Indonesia. Wow, baru disebutkan tapi udah sangat luar biasa ya.
Selanjutnya juga tidak hanya itu, Kak Safira juga merupakan Best Delegate Indonesian Youth Action 2017, Indonesian Delegate for Fully Funded German Scholarship, serta Education Power in Oxford University United Kingdom, serta merupakan mahasiswa berprestasi utama nasional tahun 2019, serta mahasiswa terinspiratif Kemendikbudristek tahun 2019. Masya Allah, luar biasa sekali prestasi-prestasi juga dari Kak Safira Al-Farizi. Tentu dari teman-teman duta ini kayaknya udah nggak sabar nih untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Safira, pemateri yang sangat ditunggu-tunggu dari awal. Mungkin karena sudah tidak sabar, langsung saja kita mulai pemaparan materi coaching pada malam hari ini kepada Kak Safira. Waktu dan layar dipersilahkan Kak Safira dengan segala hormat. Terima kasih. Aku izin ambil alih ya, Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safira. Silahkan on mic semuanya. Aku mau tanya apa kabar malam hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik, Kak Safira. Coba, Safira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Makasih ditanya Miss Woro. Aku mau tahu dong bahasa kabar baik dalam bahasa daerah kalian masing-masing apa? Coba on mic. Kepriwe kabare? Kepriwe kabare. Oke. Bali becek Kak Safira. Kumaha Mana kabar-kabar? Oke, Banten. Ada lagi? Lo mana kabar-kabar? Oke, aku mau semuanya saling sapa satu sama lain di kolom chat dengan bahasa daerah. Dan tanya kabar teman-teman lainnya juga dengan bahasa daerah. Sambil nunggu, aku mau ngucapin alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sampai saat ini. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk tetap hadir di coaching. Padahal ini malam takbiran ya untuk besok Lebaran Idul Adha. Luar biasa sekali dedikasinya teman-teman. Aku juga ingin mengucapkan salam toleransi untuk semua keluargaku, sahabatku, adik-adik aku, dengan kalian semua yang selalu menyempatkan diri di duta dan saling toleransi untuk acara apapun itu. Aku bangga banget karena ini menunjukkan memang Bhinneka Tunggal Ika sekali ya. Duta Inspirasi Indonesia dari batch 1 sampai batch sekarang suportifnya luar biasa untuk semua acara keagamaan. Nah, balik lagi nih ke kolom chat, aku mau baca beberapa dari kalian. Ada yang bilang kumaha damang, Jawa Barat udah pasti Sunda ya. Terus Riau, Baa Kabasanak. Betul nggak tuh logat aku? Terus kalau dari NTB, Ngumbe Kabarde. Kabarde atau Kabarde tuh NTB. Terus juga bahasa Dayak nih Kabarde, oke. Kalau Kalimantan Tengah kata Aisyah, Narai kabar, oke bahasa Dayak. Terus Aga Kareba, Sulsel. Aku taunya Aba Kareba ya. Ini mirip-mirip nih Aga Kareba dan lain-lain. Ini nuansa nasionalisnya selalu berasa setiap ikut coaching dari Duta Inspirasi karena ngedengar slogan-slogan dari kalian, sapa-sapaan dari awal dengan bahasa daerah, terus celetukan-celetukan juga dengan logat masing-masing. Ini menunjukkan meskipun kita hanya melalui Zoom virtual account, tapi kita luas banget ya koneksinya dari Sabang sampai Merauke dan ini adalah kebanggaan dan juga rasa syukur yang luar biasa sampai hari ini Duta Inspirasi punya banyak sekali keluarga besar, adik, kakak, sanak saudara yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nah, tak lupa aku ingin mengucapkan salam hormat kepada pengurus pusat Duta Inspirasi Indonesia, Rian Yoga, Lala Puspa, dan juga Dandi Zaki, selaku pilar-pilar utama yang sudah berjuang di Duta dari batch 1 sampai sekarang. Terima kasih sekali, Duta Inspirasi Indonesia nggak akan kayak gini tanpa adanya Rian, Lala, dan juga Dani. Aku berharap teman-teman semua nanti bisa nge-look up mereka benar-benar seperti pemimpin yang sangat-sangat inspiring karena aku pun sangat terinspirasi dari mereka bertiga ya, Rian, Lala, dan juga Dani. Terus aku juga ingin mengucapkan salam hormat kepada teman-teman fasilitator yang sudah membina adik-adik batch 13 dan juga kepada PD-VPD serta teman-teman pengurus inti yang ada di Duta Inspirasi Indonesia. Semoga semuanya bisa bertugas dan juga mengemban amanah
dengan baik dari awal sampai akhir. So, pada malam hari ini aku ingin memberikan coaching perdana yang semoga harapannya bisa menjadi pembekalan untuk teman-teman Duta Inspirasi Indonesia semua. Dan aku mau selama sesi berjalan itu konsepnya adalah interaktif. Jadi kalian bisa feel free untuk komen apapun, ramein kolom komen, mau kasih reaction, mau ngangguk-ngangguk, mau ketawa di layar. Justru semakin teman-teman interaktif, semakin aku semangat dan juga excited untuk ngejelasin dari awal sampai akhir. Di sini ada Faris juga ya selaku moderator, mungkin bisa di-unpin dulu nih Faris. Jadi pinnya fokus di layar dan juga nanti aku akan share screen PPT yang sudah aku persiapkan. Oke. Nah, di sini aku ingin menyapa terlebih dahulu, ada nggak anak-anak Duta Inspirasi Indonesia yang daftar Duta itu lebih dari 1 kali? Kalau ada boleh komen di bawah. Contoh kayak, aku daftar 2 kali, Kak. Aku daftar 3 kali, aku daftar 4 kali, dan lain-lain. Coba, aku mau tahu dong, sebanyak apa sih kalian pernah mencoba, meskipun gagal, tapi tetap mau ikutan lagi? Oke, kalau kata Mayang ada 2 kali, Kak. Oke, Deano dari Banten coba 2 kali. Yang lain? Nah, aku mau tahu ada nggak sih di sini yang paling banyak percobaannya tuh keberapa kali? Karena yang udah-udah itu pernah ada yang 5 kali daftar Duta Inspirasi Indonesia. 5 kali ketolak, tapi dia tetap daftar lagi dan akhirnya dia lolos dan dia merasakan sangat belajar banyak dan mendapatkan banyak hal positif selama join di Duta. Dan yang aku senang dari Duta, Duta itu adalah seleksinya fair, adil, dan juga sangat-sangat selektif ya. Bahkan adik kandung aku sendiri namanya Sabil, dia pernah ikut Duta Inspirasi Indonesia, seleksinya 2 kali ikutan, 2 kali gagal. Padahal Sabil udah aktif jadi panitia juga di Inspiring Leader Camp dan juga di program-program Duta sebelumnya. Tapi lagi-lagi itu yang sangat aku sukai gitu. Berarti memang melihat kualitas, memang tidak sembarangan memilih orang-orang yang akan menyandang gelar Duta Inspirasi Badge saat ini gitu. So, teman-teman yang sudah terpilih, aku ingin tekankan dan tegaskan bahwa kalian adalah pemenang yang sudah menyingkirkan ratusan bahkan ribuan orang-orang yang pengen berada di posisi kalian saat ini. So, semoga dengan diberikannya amanah ini kepada teman-teman, kalian bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, kalian bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk Duta dan setiap programnya, dan yang terpenting ketika graduate atau lulus dari Duta Inspirasi, kalian benar-benar menjadi sosok yang jauh lebih menginspirasi dari sebelumnya. Nah, amin ya rabbal alamin. Nih ada beberapa yang komen, ada baru 2 kali nih kalau kata Mang Zil, terus kalau kata Dewi juga 2 kali, terus kalau kata Ajeng baru 2, terus Putri sama 2 juga, dan ada juga yang one shot ya, sekali daftar langsung lolos nih Miss Woro dari Jateng. Dan rata-rata di sini jawabannya 2. Oke. Ada yang sekali coba juga, yang terbaru dari Sulteng. One shot juga nih katanya Aisyah, alhamdulillah pertama kali langsung lolos. Nah itu kan menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang memiliki kualitas yang baik ya, sehingga diberikan kepercayaan yang luar biasa, pertama kali daftar langsung lolos di saat di luar sana banyak orang yang sudah 3, 4, atau 5 kali daftar nggak keterima. Dan aku berharap teman-teman bisa lebih menghargai kesempatan ini dan juga memberikan aksi nyata terkait dengan apa saja yang sudah dijawab ketika sesi wawancara. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, aku sudah menyiapkan PowerPoint yang sebenarnya PowerPoint ini sama coaching sebelumnya yang aku pernah sharing, tapi aku mau bahas ini lagi karena menurutku materi ini sangat berdampak untuk teman-teman yang belum tahu cara nge-explore diri kalian. Aku akan menayangkan PPT-nya, mohon konfirmasinya ya nanti kalau udah kelihatan di layar atau belum. Sambil nunggu PPT-nya aku tampilkan di layar, aku mau teman-teman sama-sama komen dong, kalian umurnya berapa sih saat ini? Terus kalian kuliah di mana, jurusan apa? Aku mau tahu rata-rata anak Duta Inspirasi Batch 13 tuh umurnya berapa tahun, dan background pendidikannya itu dari mana? Silahkan. Oke. Dan lumayan banyak ya yang komen. Oke. Ada yang 20, ada yang 18, 21, 22. Yang farmasi lumayan banyak ya. Tadi beberapa kali aku baca dari farmasi loh.
Wah, keren. Ada nggak satu orang yang berani on microphone, on camera juga pastinya. Terus nanti tolong di spotlight sama teman-teman operator. Kamu kenapa daftar Duta Inspirasi Indonesia dan potensi diri apa yang menurut kamu menjadi keunggulan terbesar kamu sehingga terpilih saat ini? Karena ini Iya, temanya Kak. explore yourself, so silahkan. Aku mau tahu teman-teman mengenal diri kalian gak sih sebenarnya dan sejauh apa kalian kenal diri kalian. Oke, ini udah banyak yang raise hand. Aku pilih yang paling atas dulu kali ya, Ananda. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Nam Budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam Kak Safira, suatu kehormatan. Aduh, deg-degan Kak. Suatu kehormatan, suatu kehormatan bisa berbincang secara langsung dengan Kak Safira dan teman-teman sekalian terkait pertanyaan. Mohon maaf Kak, deg-degan banget. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke, nggak apa-apa. Sebelumnya Ananda keren, jangan deg-degan, jangan nervous karena di sini kita semua sama Ananda. Dan tadi pertanyaan aku adalah apa potensi terbesar kamu yang kamu ketahui saat ini sehingga kamu yakin potensi ini menjadi salah satu jawaban kamu dipilih pada saat pemilihan Duta Inspirasi Batch 13. Oke, terima kasih banyak Kak Safira. Lagi dan lagi mau nyampein kalau ini suatu kehormatan besar Kak bisa langsung berbicara dengan Kak Safira. Em, Mungkin aku mulai dari awal ya Kak. Mohon maaf udah izin untuk menjelaskan lebih dalam lagi. Mungkin aku Duta Inspirasi Indonesia batch 13 Provinsi Papua Barat Daya yang sebenarnya dari Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon maaf apakah suara aku terdengar, teman-teman? Terdengarkan Anda. Terdengar, Kak. Tes. Oke. Halo. Teman-teman, suaraku masuk nggak? Masuk Kak Safira. Masuk, Pak. Mohon maaf ya, ternyata ini ada pemadaman bergilir di rumah aku. Jadi tadi wifi-nya langsung unconnect, terus aku pakai data. Boleh diulang Ananda tadi jawabannya? Oh iya, terima kasih banyak Kak Safira. Mungkin lagi dan lagi aku akan mengatakan bahwa ini ini momen yang sangat aku tunggu-tunggu dan sangat merasakan sangat terhormat bisa langsung berbicara dengan Kak Safira. Izin juga kepada Uda untuk menjelaskan kepada Kak Safira dan teman-teman mungkin lebih dalam lagi terkait background pendidikan tadi. Mungkin izin untuk menyebutkan lagi ya Kak. Aku Ananda dari selaku Duta Inspirasi Provinsi Papua Barat Daya yang sebenarnya dari Provinsi Sulawesi Selatan. Aku sekarang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester 4. Mohon maaf semester 5 ya nanti karena sekarang sudah libur semester. Mungkin terkait dengan potensi diri Kak, mungkin aku bisa mengatakan bahwa aku cukup berani untuk mencoba hal baru yang dimana contoh merantau. Aku memberanikan diriku untuk merantau ke Depok, ke planet lain itu yang sangat panas, ke Depok dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana mungkin itu juga bersumber dari beberapa orang dengan motivasi-motivasi dan inspirasi berdasarkan pengalaman mungkin dari SMA dan dari beberapa kegiatan yang lain sama sama dari Kak Safira sendiri karena aku melihat Kak Safira sebagai orang yang salah satu orang yang sangat aku kagumi Kak. Sehingga aku deg-degan banget buat nyampein ini karena memang dari dulu eh, aku ngelihat aduh deg-degan mohon maaf. Aku ngelihat Kak Safira tuh kayak sebagai perempuan yang memotivasi tentunya menginspirasi dan sangat lemah lembut sehingga aku merasa kayak perempuan yang sebenarnya itu ya kayak Kak Safira gitu loh Kak. Jadi kayak Kak Safira itu salah satu orang yang bisa bikin aku ada di sini sekarang. Kurang lebih seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Nanda. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk Nanda. Terima Terima kasih. kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Nanda atas pujiannya, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi lagi-lagi di sini aku justru yang banyak belajar sama anak-anak Duta Inspirasi lainnya. Aku banyak banget belajar dari Lala. Aku banyak banget belajar dari Sarah, anak Duta Inspirasi Batch 1, dan lain sebagainya. Jadi kalau mungkin Nanda tadi bilang
karena aku salah satu orang yang memotivasi kamu. Percaya deh, 3 bulan ke depan Nanda join di sini, kamu pasti banyak banget terinspirasi dari kakak-kakak fasilitator Duta Inspirasi sekarang, atau kakak-kakak Duta batch 12, batch 11, atau teman-teman kamu seangkatan. Karena lagi-lagi, ketika kita selalu melihat orang dari segi positifnya, siapapun dia, meskipun dia nggak terkenal dan lain-lain, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dan petik. So, terima kasih Nanda, semoga nanti adik-adik batch 14 juga bisa melihat Nanda sebagai kayak Nanda ngelihat aku ya. Semangat. Amin, amin. Terima kasih banyak Kak Safira dan teman-teman. Semoga keakraban tidak berakhir sampai di sini ya. Terima kasih banyak. Ya, siap Nanda. Oke, itu tadi jawaban dari Nanda. Dan ini akan relate sama PPT kita ya, teman-teman, terkait dengan explore diri. Sejauh apa sih kita sebagai anak muda bisa nge-explore diri kita. Apapun itu background kita, dimanapun itu tempat kita tinggal. Banyak yang bilang, Kak, aku nggak punya kesempatan untuk berkembang sebesar di Jakarta, karena daerahku listrik aja susah, karena di daerahku entah berantah, nggak banyak yang kenal, dan lain-lain. Nah, aku bisa matahin statement itu banget karena orang-orang yang dari daerah yang dan bukan siapa-siapa justru biasanya motivasinya jauh lebih besar loh dari orang-orang yang di kota, dan motivasi itu adalah sumber utama kekuatan kalian. Your biggest power is inside of you gitu. Kekuatan terbesar kalian tuh justru dari dalam, dari mindset kamu, dari motivasi kamu gitu. Jadi aku berharap jadikan itu motivasi terbesar 3 bulan ke depan di Duta. Niatnya bukan mau dilihat sama orang, niatnya bukan mau dipuji sama orang karena kamu Duta. Niatnya bukan mau malah mejeng kayak mau nambahin title dan lain-lain, jangan please. Tapi niatin 3 bulan ke depan itu kalian nimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadiin motivasi seluas-luasnya, karena biasanya teman-teman seangkatan kalian di Duta 3, 6, 9 bulan lagi pasti mereka semua jadi orang-orang sukses. Percaya omongan aku. Kalian lihat teman-teman angkatan kalian sekarang, pasti beberapa bulan lagi dapat kabar si ini udah di luar negeri, si itu dapat beasiswa LPDP S1, si satu lagi dapat beasiswa LPDP S2. Teman keangkatan kamu seduta yang tadinya bukan siapa-siapa, dia udah jadi public speaker, dapat puluhan undangan pembicara dan lain-lain. So itu ya, itu jadikan motivasi kita bersama ketika kalian masuk Duta, mindsetnya bukan mau dilihat dan dipuji, tapi justru kita jadi gelas kosong lagi. Gelas kosong yang siap nimba ilmu sebanyak-banyaknya. Gelas kosong yang ngelihat semua orang sama. Gelas kosong yang malah, oke, aku bisa belajar apa dari teman aku di beda provinsi. Oke, aku bisa bantu apa untuk teman aku yang belum tahu gitu-gitu. Jadi ketika mindset kamu di awal itu ngaruh banget sama performan kamu nanti 3 bulan di Duta. So semangat, mumpung masih awal nih teman-teman batch 13. Di setiap coaching usahakan hadir, di setiap pertemuan baik itu tatap muka atau Zoom, usahakan ngasih yang terbaik terus, karena itu akan menjadi feedback positif juga yang kamu dapetin di kemudian hari. Oke, nah sekarang aku mau share screen PPT mahasiswa yang berkarakter. Kenapa aku namain mahasiswa? Karena rata-rata di sini mahasiswa ya. Tadi kalian juga udah jawab masing-masing. Oke, ini aku share screen. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Still on progress, Kak. On progress ya, oke, sebentar. Yang ini coba aku ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah kelihatan? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah kelihatan. Nah, ini mahasiswa yang berkarakter. Selama pemaparan, teman-teman feel free untuk komen. Nggak usah pakai kata-kata formal, tapi se-unformal mungkin. Mau ketawa-ketawa aja, mau kasih reaction love, kasih aja. Jadi jadikan semua momen coaching di Duta itu enjoy ya. Jadikan semua momen di Duta itu non-formal, bukan malah tegang. Nah, oke. Di slide selanjutnya, talking points hari ini tuh ngebahas sedikit tentang background aku. Mungkin teman-teman juga punya background yang sama, bisa jadi tambahan motivasi. Terus aku mau ngebantu teman-teman semua untuk mengetahui passion diri. Setiap orang itu seharusnya punya passion ya. Tapi banyak anak muda yang nggak tahu passion dia itu apa dan di mana. Dan aku mau bantu teman-teman untuk tahu passion kalian lebih awal. Dan dengan passion itu ngebantu kalian juga untuk mempunyai karakter yang kuat di bangku kuliah. Terus penjelasan selanjutnya ada mahasiswa dengan integritas sama dengan lebih mudah menuju kesuksesan.
Terus juga bagaimana cara kita berkontribusi sebagai students atau college di tempat kita berada, dan juga aku mau ngasih tahu pengaruh lingkungan dan teman terdekat itu efek apa. Dan yang terakhir, peran Indonesia Emas untuk tahun 2045. Sorry typo. Anyway, ada yang tahu ini alma mater dari kampus apa? IPB. Iya, aku alumni IPB, masuknya tahun 2016, lulusnya tahun 2019 jurusan komunikasi. Ada yang sama nggak komunikasi di sini? Coba komen. Oke. Dan ini glimpse of me. Namaku Safira Alfarisi Baluwail. Soalnya aku ada keturunan Arab. Jadi abiku ada turunan Arab, tapi kalau mama aku Jakarta. Cuman aku udah nggak ada banyak Arabnya ya, cuman remah-remahannya doang. Hidung mancung doang dikit, tapi nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa yang ke Arab-Araban banget gitu. Nah, aku mengambil jurusan komunikasi karena dari sekolah aku suka banget di bidang sosial. That's why aku pilih IPS, padahal tes di SMA itu aku masuknya IPA, tapi aku minta ke ruang guru aku mau pindah ke IPS karena aku tahu jurusan yang aku mau ambil nantinya itu adalah komunikasi. Ketika aku kuliah, aku bisa kuliah dengan bantuan uang beasiswa karena aku berasal dari keluarga nggak mampu. Aku anak pertama dari 7 bersaudara, adik aku ada 6, adikku bekerja sebagai kuli bangunan bahkan sampai sekarang, dan mamaku bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mamaku udah meninggal November 2023 kemarin, mohon doanya teman-teman semua, semoga mama diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Alhamdulillah karena kuliah dengan bantuan beasiswa itu jadi motivasi terbesar aku untuk nggak cuma jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, tapi sebisa mungkin aku jadi mahasiswa yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan karena aku dibantu dengan beasiswa, aku juga ingin memberikan hal yang sama, yaitu memberikan wadah untuk anak-anak yang pengen punya bantuan di bidang pendidikan. That's why di usia 18 tahun, aku dan teman-teman membuat yayasan bernama Yayasan Beasiswa 10.000 yang dengan modal 0 rupiah di awal kita bikin. Tapi di 1 tahun pertama, alhamdulillah kita bisa mengumpulkan dana lebih dari 1,1 miliar rupiah hanya melalui sosial media. Singkatnya, karena berkecimpung di bidang youth empowerment dan juga social education di Yayasan Beasiswa 10.000, aku dapat banyak tawaran undangan pembicara dan lain-lain dari bangku kuliah. Dan akhirnya viral lah ya istilahnya gitu, diketahui rektor dan lain-lain. Dan aku disuruh untuk daftar mahasiswa berprestasi IPB, dan alhamdulillah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi 1 IPB di tahun 2019 dan melaju ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah terpilih juga menjadi mahasiswa berprestasi 1 tingkat nasional dan mahasiswa terinspiratif versi Kemenristek Dikti pada saat itu. Nah, ini adalah singkat ceritanya kenapa aku bangun Duta Inspirasi Indonesia. Ini banyak nih pertanyaan teman-teman semua di Zoom-Zoom sebelumnya. Kak, kenapa sih bangun Duta Inspirasi Indonesia? Inspirasinya itu apa dan lain-lain. Sebenarnya inspirasinya adalah ketika aku dapat title mahasiswa terinspiratif dari Kemenristek Dikti. Justru aku malu gitu ya. Berarti aku yang paling inspiratif nih mewakili semua mahasiswa yang ada di Indonesia. Oke lah, mungkin kalau Mapres ada hitung-hitungan akademiknya langsung ya, dilihat dari nilai rapot, dilihat dari tes bahasa Inggris, psikotes, karya tulis ilmiah, dan lain-lain. Jadi ada parameter jelasnya kalau penilaian mahasiswa berprestasi. Tapi kalau inspiratif, aku diberikan title inspiratif tersebut karena yang juri-juri lihat adalah aku dan teman-teman yang kepilih di Mapresnas itu. Sedangkan ada ribuan bahkan jutaan anak-anak muda mahasiswa di luar sana yang aku yakin jauh lebih menginspirasi dari aku, tapi mungkin mereka nggak dapat wadahnya aja, mereka nggak terekspos aja gitu. So singkatnya, aku nggak mau menginspirasi sendiri, dan karena dapat title mahasiswa terinspiratif itu, aku pengen anak-anak muda di luar sana, mahasiswa-mahasiswa yang jauh lebih menginspirasi dari aku, itu juga punya kebanggaan yang sama ketika menyandang gelar tersebut. Dan akhirnya aku buat Duta Inspirasi Indonesia biar makin banyak lagi anak-anak muda yang keren, yang terekspos, dan dia bisa ikut memberikan inspirasi untuk sekitar. Itu singkatnya kenapa ada Duta Inspirasi Indonesia. Terus di tahun 2021 aku dan teman-teman membangun Duta Inspirasi Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Nah, itu juga merupakan salah satu wujud ya bahwa ketika kita lagi ada di
keadaan yang kita rasa sulit, pasti ada jalan kalau kita mau berusaha gitu. Waktu itu kan banyak organisasi mati pas pandemi COVID-19 ya, karena nggak bisa ketemu, nggak bisa tatap muka, nggak bisa adain kegiatan offline. Tapi justru Duta Inspirasi lahir pada saat COVID-19 loh, pada saat nggak kemana-mana, pada saat di rumah. Dengan apa? Dengan wadahnya, dengan Zoom. Begitu juga teman-teman semua nanti ke depannya. Kalau kalian mau jadi founder, kalau kalian mau jadi ketua komunitas, kalau kalian mau jadi pembisnis, atau kalau kalian mau jadi apapun, ketika ada di situasi sulit, jangan nyerah, tapi justru ngelihat peluang apa yang bisa kalian ciptakan dari situ. Dan pekerjaan aku, dari aku kuliah, alhamdulillah ngisi materi-materi sebagai pembicara di berbagai tempat, di dalam maupun di luar negeri, panggung ke panggung, sekolah ke sekolah, kampus ke kampus, sampai akhirnya aku bisa mendapat lebih dari 800 undangan, baik tingkat nasional maupun internasional, dan terpilih juga menjadi Best Speaker di Asia Youth Speaks Forum, dan diundang oleh United Nations audisi waktu itu ke kantornya. Seperti itu teman-teman, so it's a glimpse of me, dan aku yakin teman-teman banyak yang jauh lebih menginspirasi lagi, dan aku mau banget belajar banyak dari kalian semua. Nanti kalau ada sesi sharing-sharing, silahkan on mic atau on cam, biar gantian aku yang lebih mengenal kalian. Oke, next. Di sini aku mau teman-teman berani jawab jujur, singkat, padat, jelas. Ada yang tahu nggak passion kalian itu apa? What is the definition of passion? Based on your opinion. Oke. Apa sih arti passion yang kalian tahu? Di sini udah ada yang raise hand, Aldi dari Kepulauan Riau. Silahkan, Aldi. Halo, terima kasih banyak Kak Safira atas kesempatan yang telah diberikan kepada aku. Alhamdulillah senang banget bisa menjawab pertanyaan dari Kak Safira secara langsung. Ingin menjawab Kakak, kalau dari aku sendiri, passion menurut aku adalah sesuatu yang kita senangi dan orang-orang melihat itu tuh pantas untuk kita lakukan. Dan itu tentunya sesuai dengan yang kita miliki gitu. Oke. Intinya adalah sesuatu yang kita senangi ya, Aldi. Tadi poin yang aku tangkap. Oke. Betul, betul. Buat tepuk tangan dulu untuk Aldi. Aku mau pilih satu orang lagi untuk melengkapi jawaban Aldi. Nih yang raise hand kedua ada Zaitun dari Sumut. Silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Safira untuk kesempatannya. Kalau menurut aku sendiri, passion itu kurang lebih sama kayak yang udah disampaikan sama Kak Ali tadi. Sesuatu yang kalau misalnya kita ngerjainnya itu, kita passion aja di situ. Kita tuh enjoy, dan itu tuh gak ada pressure-nya di situ. Dan kita tahu kalau kita ngelakuin itu, karena memang kita punya bakat di situ. Karena kita emang punya value di situ, dan itu tuh punya potensi untuk kita bisa bersinar dengan caranya kita, karena kita tahu apa yang kita lakukan memang sesuai dan sejalan dengan apa yang kita punya, talent apa yang kita punya. Mungkin gitu jawaban dari aku, Kak. Mohon maaf Kak Safira, tapi belum di on mic Kak. Oh iya, sorry. Terima kasih Zaitun dari Sumut. Tadi aku bilang penjelasan dari keduanya itu sama-sama benar, tetapi belum lengkap. Dan aku akan bantu lengkapi nanti ya di next slide. So, itu tadi penjelasan tentang passion. Dan di sini penjelasan tentang passion akan membantu kita untuk menemukan karakter diri kita yang kuat. Nah, aku akan juga bahas tentang how to create your strong character di slide selanjutnya. Nah, tadi udah dijawab tentang passion. Kalau kata kunci dari Aldi itu adalah sesuatu yang kita sukai. Dan kalau kata kunci dari Zaitun adalah sesuatu yang bikin kita enjoy. Kayak nggak ada pressure ngejalaninnya. Apakah betul, Kak? Jawabannya betul. Tapi lengkapnya, passion adalah ketertarikan yang sangat luar biasa. Jadi ketertarikannya tuh sangat besar terhadap sesuatu yang membuat kita sangat semangat dan bergairah untuk melakukannya. Kita ngelakuin lagi dari pagi sampai pagi, ngelakuin lagi terus-terusan, ngelakuin lagi tanpa dibayar, kita suka untuk melakukan itu, dan kita nggak berharap lebih gitu. Dan ketika kamu punya kecenderungan yang luar biasa, dan kamu ngelakuin itu secara terus-terusan, repeatable, itu bisa jadi dikatakan passion kamu. Kenapa bisa jadi, Kak? Karena untuk mengetahui passion, ada caranya. Kita harus tahu sampai tahap ketiga. Kalau cuma sekedar kita sukai, itu cuma baru sampai tahap pertama, teman-teman. It's not your passion, itu cuma minat. Nah, jadi
passion itu lebih dari sekedar minat, passion itu lebih dari sekedar kita sukai. Gimana cara ngetahuinnya, Kak? Nanti aku bahas di slide selanjutnya. Nah, terus kenapa sih, Kak, kalau kita punya passion itu ngebantu kita untuk ngebentuk karakter yang kuat? Karena contoh, aku kasih pertanyaan ya ke teman-teman semua. Kalian pada tahu film superhero Marvel dan DC nggak? Kan banyak tuh ya hero-hero di Marvel. Aku mau kalian jawab di komen, hero apa yang paling kalian sukai? Sebut satu nama hero. Kayak contoh Spider-Man, Kak, atau Batman, atau Rocket dari Guardian of Galaxy. Anything. Silahkan sama-sama tulis kalian suka hero siapa. Oke, ini kalau kata Arkan Iron Man, ada yang suka Spider-Man, oke, ada yang suka Hulk. Nah, dari nama-nama hero yang udah kalian sebut, kasih satu karakter utama yang dia punya dan itu bikin kalian suka sama dia. Kayak contoh, misalnya Rocket dari Guardian of Galaxy, dia pintar. Terus kayak misalnya ada yang suka Joker misalnya. Kenapa Joker? Karena dia eh revolusioner misalnya gitu kan. Kita nggak pernah tahu ya, selera orang beda-beda. Tapi yang pasti dari setiap selera kita ada sesuatu, ada karakter utama yang bikin kita suka sama dia. Oke, ini ada yang bilang suka sama Wonder Woman karena kuat. Oke. Ada yang suka sama Spider-Man karena dia pantang menyerah. Ada yang suka sama Iron Man karena dia jago di bidang IT. So, jawaban-jawaban itu adalah karakter diri mereka kan ya, yang bikin kita suka sama dia. Nah, begitu juga dengan manusia, teman-teman. Kita harus punya karakter yang kuat, yang itu menjadi super powernya kita. Kita adalah superhero loh di kehidupan kita sendiri. Kita adalah pemenang kan ya, yang udah menang mengalahkan jutaan sel telur ya. Akhirnya kita gitu yang keluar sebagai juara dan lahir ke bumi. Nah, kita tuh udah superhero sebenarnya bawaan dari lahir, tapi karakter apa yang mau kita bawa? So choose your main karakter. Kita harus punya karakter utama. Contoh, kamu pengen dikenal sebagai orang apa? Kamu mau dikenal sebagai organisatoris misalnya. Kamu join banyak organisasi dan setiap organisasi yang kamu ikutin pasti kamu bawa perubahan besar yang di sana gitu. Sehingga dari organisatoris itu kamu gedenya mau jadi misalnya orang yang ada di lembaga legislatif, bikin kebijakan, membawa perubahan, dan lain-lain, itu silahkan. So, pilih karakter utama kamu, choose your main character, dan cara cari tahu karakter utama kita itu apa, ya dari passion kita. Jadi kita akan membahas tentang passion. So, how to find your passion? Gimana sih, Kak, cara untuk menemukan passion? Gampang banget. Hanya tinggal kasih 3 pertanyaan ini ke diri kalian sendiri. Pertanyaan yang pertama, tanya diri kalian, what do you love? Apa yang kalian suka? Pasti jawabannya banyak ya. Contoh, Safira, what do you love? Misalnya, I love public speaking things, I love joining organization, I love watching movies, I love singing sometimes, dan banyak hal. Apakah itu semua adalah passion aku? Jawabannya bukan. Itu hanya hal yang aku sukai. Itu hanya minat aku. Dan passion aku itu apa? Passion aku adalah jawaban yang nanti sudah berhasil tembus ke pertanyaan ketiga. So, kita bahas satu-satu. Gimana cara mengetahui passion? Yang pertama, tanya diri kalian sendiri, what do you love? Apa yang kamu suka? Terus lanjut ke pertanyaan kedua, tanya diri kamu sendiri, what are you good at? Kamu bagusnya di bidang apa? Kamu bagusnya ketika melakukan apa? Dan ini harus ada jawaban kepercayaan diri dari dalam. Jadi yang bisa nilai diri kita sendiri, teman-teman, bukan orang luar. Jadi yang nilai itu internal, bukan eksternal. Nah, yang ketiga, tanya diri kalian sendiri, what you can be paid for? Kamu bisa dibayar atau dihargai lebih itu karena apa? Definisi dibayar di sini nggak harus dengan uang ya, tapi kayak contoh kamu dikasih kepercayaan, kamu direkomendasikan, dan lain-lain. Berarti kamu bisa dihargai lebih di bidang itu. Sehingga untuk poin ketiga, ada pengakuannya dari luar, teman-teman, dari eksternal. So, kita kasih contoh. Misalnya aku tanya diriku sendiri, Safira, what do you love? I love singing, misalnya. Oke, kunci satu jawaban. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, Safira, what are you good at? Tadi kan jawaban aku singing ya. Terus aku mikir, am I good at singing? Apakah aku bagus di nyanyi? Kayaknya enggak deh kan. I don't think so. Nyanyi di kamar mandi aja suaranya sember gitu. Apalagi nyanyi di atas panggung. Oke, kalau jawaban poin 1 sama poin 2 nggak berketerkaitan, that thought it's not my passion. Berarti cari jawaban lain. Oke, mundur. Misalnya, Safira, what do you love? I love public speaking, misal. Oke, terus lanjut ke pertanyaan kedua. Safira, what are you good at?
I think I'm good at public speaking, at least better than singing. Aku ngerasa aku bagus di public speaking nih, seenggaknya lebih bagus dari saat aku nyanyi. Oke, connect nih. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Safira, what you can be paid for? I think I can be paid for my skill in public speaking. Yang itu dibuktikan dari aku SMP. Aku bisa dibayar atau dihargai lebih di bidang aku di public speaking sejak aku SMP. Taunya dari mana, Kak? Dari disuruh ikut lomba speech contest, disuruh ikut lomba pidato, lomba debat, dan lain-lain dari aku SMP. SMA aku diminta kepala sekolah untuk jadi MC formal, diminta untuk jadi MC non formal, diminta untuk jadi protokoler upacara, dan lain-lain di hal-hal yang berkaitan dengan public speaking. Hingga akhirnya ya dibuktikan juga dengan pada saat aku kuliah, aku menjadi pembicara nasional, dan aku bisa dihargai lebih nggak cuma dari jasa, tetapi juga material di bidang itu. So, ketika poin 1, 2, 3 itu berketerkaitan atau connect, ting ting, berarti congratulations, I found my passion. Dan semoga teman-teman juga bisa menemukan passion kalian ketika kalian tanya diri kalian sendiri poin 1, 2, dan 3 tadi. Nah, ketika udah tahu passionnya itu apa, connectin ke poin keempat, yaitu what the world needs. Jadi apa sih yang sebenarnya dunia butuhkan sehingga passion kita atau kebiasaan kita itu bisa impactful untuk sekitar. Kayak gitu. So, ketika udah tahu passionnya apa, jangan lupa untuk create your strong character. Ciptain karakter yang kuat. Kayak tadi kan kalian suka superhero karena karakternya kan. Kalau misalnya superhero nggak punya karakter, suka nggak kira-kira? Enggak kan? Ya bakalan cuma jadi figuran aja, ya nggak? Ya cuman jadi orang belakang yang lewat-lewatan. Nah, kita harus punya mimpi untuk bisa menjadi superhero ya di hidup kita sendiri. Kita jadi sesuatu gitu loh, bukan cuman remehan yang figuran lewat-lewat doang. So, ketika kamu tahu passion kamu apa, ya udah create karakter yang kuat. Caranya gimana, Kak? Yang pertama, be the best version of yourself. Jadilah versi terbaik di diri kalian sendiri. Kita nggak harus lebih hebat dari orang lain kok, karena kita nggak saingan sama orang lain. Kita sebenarnya saingan atau musuh kita itu bukan yang ada di luar, tapi musuh kita tuh ada yang di dalam. Jadikan kita lebih baik dari diri hari kita yang kemarin. So, be a better you every day. Terus, choose your main character through personal branding. Jangan lupa untuk ngegunain personal branding itu juga di real life. Definisi personal branding yang aku maksud tuh nggak harus kalian jadi content creator ya, nggak harus kalian punya banyak postingan di social media, bukan kayak gitu. Tapi contoh ketika di duta nih, kamu pengen karakter kamu yang kuat itu di bidang leadership misalnya. Jadi setiap di Duta Inspirasi ketika kamu rapat program, ada masalah apapun kayaknya bisa terselesaikan kalau ada dia, kalau ada kamu gitu. Kenapa? Karena kamu punya jiwa leadership yang baik, kamu bisa problem solving, kamu bisa nge-direct teman-teman untuk sama-sama mencapai tujuan. Kalau kamu dikasih tugas itu udah pasti clear, udah pasti selesai dan lain-lain. Kayak gitu. Contoh kamu mau dikenal sebagai orang yang disiplin. Ya udah misal setiap Zoom duta kamu nggak pernah telat, setiap ada deadline kamu selalu on time kayak gitu-gitu. Jadi itu personal branding, hal yang bisa kamu tunjukkan secara konsisten. Jadi personal branding itu bukan berarti kita cuma ngupload sesuatu di sosmed pakai caption yang panjang, enggak gitu. Personal branding lebih dari itu. Dan kalau kalian tipikal yang juga bisa sharing-sharing di sosmed, ya itu justru lebih bagus lagi poin plus. Kalian punya kegiatan apa, posting, pakai caption yang memotivasi, bukan kayak caption yang flexing gitu-gitu. Jadi itu akan membantu personal branding kamu offline dan juga online. Nah, di sini aku bikin kayak 5 pilar bantuan untuk punya karakter yang kuat. Yang pertama itu mulai dari pede dulu. Confident is the key. Kalau kalian sendiri nggak pede, orang lain nggak bakal ngelihat kamu asik. Orang lain nggak bakal ngelihat kamu yakin dan mantap sama diri kamu sendiri. Tapi kalau kamunya pede, itu akan menularkan aura dan vibrasi yang sama gitu. Terus yang kedua, ketika udah pede, jangan lupa aksinya, action. Kayak mau punya jutaan visi yang bagus, mau punya jutaan plan-plan yang bagus, tapi kalau actionnya nggak ada, ya itu juga nggak akan jadi apa-apa kan. So, ketika kamu udah tahu passion kamu apa, contoh, Kak, aku udah nemu nih Kak passion aku di bidang bisnis. Aku udah belajar banyak teori bisnis. Ya udah, just do it. Karena yang membuktikan kamu passionate di bisnis atau enggak adalah aksi kamu. So, ketika udah keluarin aksi, yang ketiga itu konsisten. Nah, habis konsisten, progresif. Progresif itu berarti naik ya level-levelnya. Jadi bikin target jangka pendek, target jangka menengah, target jangka tinggi. Jadi terus berprogres. Terus terakhir kalau udah ada progresnya, jangan lupa kontributif.
Jadi berikan hasil dari progres itu, berikan inputnya itu untuk lingkungan sekitar juga, biar kamu memberikan kontribusi yang nyata. Seperti itu. Dan kalau ditanya eh, karakter apa sih yang Kak Safira pilih? Sebenarnya semua orang tuh bebas punya goals masing-masing ya. Kamu mau dikenal atau dikenang sebagai orang yang seperti apa. Tapi kalau dari aku, jika ada satu kata yang bisa aku pegang teguh, kalau misalnya aku meninggal nanti orang-orang ingin mengenang aku sebagai orang yang apa, aku ingin dikenal dan dikenang sebagai orang yang mulia. Gitu. Hatinya mulia. Kenapa? Karena pinter tuh belum tentu bisa membawa kemuliaan kan ya buat sekitar. Kaya pun belum tentu membawa kemuliaan buat sekitar. Hebat pun kalau hebatnya sendiri ya belum tentu bisa membawa kemuliaan untuk sekitar. Tapi kalau mulia tuh is another level of yang mencakup semuanya kalau menurut aku. Jadi dengan kehadiran sosok yang mulia itu kayak bisa menjadi rahmat untuk sekelilingnya. Jadi aku pengen banget kalau dikenal dan dikenang itu sebagai pribadi yang karakternya itu mulia. That's why I wanna be an empowerer. Itulah kenapa aku pengen jadi pemberdaya. Itulah kenapa pada saat kuliah aku bangun Yayasan Beasiswa Seribu dan pada saat COVID kemarin aku bangun Yayasan Duta Inspirasi Indonesia karena aku ingin memberdayakan. Aku bangun Duta Inspirasi Indonesia nggak berharap apa-apa dari kalian. Aku cuma berharap ketika 3 bulan kalian join di sini, kalian bisa belajar banyak. Kalian nanti ketika lulus, kalian jadi orang yang bermanfaat dan kalian bisa mendidik, mungkin membina orang-orang lainnya yang seperti kalian di daerah-daerah kalian sendiri. Atau kalian bisa menjadi jembatan untuk hal-hal baik dimanapun kalian berada. Itu yang aku pengenin gitu. Jadi apapun itu karakter yang kalian tuju atau kalian pengen pilih, jangan cuman sekedar itu yang aku mau, tapi kalian harus punya alasan kenapa kamu mau itu. So create a big why-nya. Bikin alasan besar di balik itu semua, kenapa aku pilih passion ini yang bikin aku mau jadi sosok yang ini. Kamu harus cari tahu alasan kamu mau ke arah situ. Nah, terus apa hubungannya Kak dengan mahasiswa? Karena mahasiswa lagi-lagi adalah agent of change, iron stock, dan juga social control, teman-teman. Jadi kita tuh punya uh, beban yang besar sebenarnya untuk generasi setelah kita. Kenapa? Karena nggak semua anak muda dapat kesempatan untuk kuliah. Jadi ketika teman-teman dapat kesempatan untuk kuliah, pikirinnya jangan cuman aku lulus, nilai aku bagus, dapat kerja enak di atas UMR, that's it, selesai. No, jangan kayak gitu. Tapi kita punya fungsi-fungsi nih. Jadi agent of change, jadi iron stock, dan juga jadi social control. Nah, apa hubungannya Kak dengan kesuksesan? Ketika kita menjadi pribadi yang tahu passion kita di mana, kita akan menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, ketika kita menjadi pribadi yang berkarakter, kita menciptakan kredibilitas. Dan orang-orang yang kredibel di bidangnya itu akan mudah untuk menggapai kesuksesan. Karena bisa jadi bukan kita yang mencari pekerjaan, tapi kita yang dicari-cari oleh pekerjaan atau justru kita yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Kayak gitu. Nah, terus juga aku ingin membahas tentang lingkungan. Lingkunganmu itu membentukmu banget loh, teman-teman. Makanya di Islam kan juga bilang ya, kalau mau lihat sifat asli dia, lihatlah sahabatnya. Pernah dengar nggak kayak gitu? Ya kalau misalnya mau lihat sifat asli seseorang, ya lihat sahabatnya. Dan itu benar banget. Kalau menurut aku, bertemanlah dengan siapa saja. Jangan pilih-pilih teman. Kalau aku nggak pernah pilih-pilih teman. Mau itu pemabuk, mau itu orang pernah pakai narkoba, mau itu orang pernah masuk penjara. Temenan mah temenan aja. Kenapa? Karena justru dengan temenan itu, dia yang bisa dapat ilham istilahnya ya, kayak maksudnya atau dapat inspirasi dari kita, dia bisa jadi berubah dan lain-lain karena berteman dengan kita yang mungkin kita nggak menggurui tapi kita mencontohkan hal yang baik. Jadi temenan itu dengan siapa aja, jangan pilih-pilih teman, jangan sombong karena kalau kita ngelihat ada seseorang yang di bawah kita, ya hari ini belum tentu 2-3 tahun atau 10 tahun ke depan dia masih di bawah kita, bisa jadi kita yang jauh di bawah dia gitu. Jadi jangan pilih-pilih teman kalau dari aku, tapi pilih-pilih sahabat itu wajib menurut aku. Kenapa? Karena sahabat itu pengaruhnya bisa gede banget loh ke mindset kita, ke lingkungan kita, dan lain-lain. Jadi kalau kita bersahabat dengan 5 tukang gibah, kita akan pasti jadi tukang gibah yang ke-6. Dan kalau kita bersahabat dengan 5 orang bijak yang mulia, kita pasti akan jadi orang bijak yang ke-6 gitu. Kayak contohnya kalau kalian mau jadi
pembisnis lah ya, kayak contoh. Ya udah masuk komunitas bisnis sehingga teman-teman kamu orang-orang bisnis, bahkan kamu bisa punya sahabat yang dekat sama bisnis, kamu akan benar-benar jadi pembisnis kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau menjadi penghafal Al-Qur'an, ya udah sahabatan dengan orang-orang yang kesehariannya itu pegang Al-Qur'an gitu-gitu. Jadi sahabat tuh ngefek banget ke diri kita. So, pintar-pintar pilih lingkungan. Dan terakhir, gimana sih Kak cara untuk berkontribusi di bidang kita sendiri pada saat kita masih di bangku kuliah? Ini aku singkat aja, sisanya kalian bisa baca di layar. Yang pertama adalah ikut lomba sesuai passion kamu. Banyak-banyak ikut lomba bukan pengen dapat piala doang, bukan pengen dapat medali doang, tapi cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Terus kedua, berorganisasi atau berkomunitas untuk berkembang. Thanks to you, kalian semua pilih Duta Inspirasi untuk sarana dan wadah kalian berkembang. Dan semoga di sini kalian bisa banyak belajar dan juga bisa banyak saling bertukar hal-hal baik satu sama lain. Terus ketiga, implementing your knowledge. Jangan cuman nangkep ilmu, tapi juga coba sebarin ilmu. Karena di Islam juga atau di agama manapun itu juga mengajarkan sebaik-baiknya ilmu adalah yang diamalkan. Ya, jadi semakin banyak kamu implementasiin, semakin lekat justru ilmu itu. Terus dare to create something, berani untuk coba dan ngelakuin dan menghasilkan sesuatu. Gagal itu urusan nanti, yang penting coba dulu. Kalau kata Elon Musk, if you try and fail, congratulations, because most of people don't even try. Jika kamu mencoba sesuatu dan gagal, justru selamat. Kenapa? Karena banyak orang justru nggak nyoba sama sekali. Dan kalau menurut aku, jangan pernah takut untuk nyoba suatu hal baik, karena akan ada dua hal baik juga yang kita dapat. Kalau misalnya kita berhasil, kita akan bersyukur, dan ketika kita gagal, kita akan belajar. Dan dua-duanya itu positif, nggak ada salahnya. So, dare to create something di usia muda sehingga kita ngabisin jatah gagal kita. Dan ini titipan aja peran mahasiswa untuk Indonesia Emas 2045. Mungkin ada yang udah tahu tapi ada juga yang belum tahu bahwa saat ini kita sedang memasuki fase bonus demografi, teman-teman. Di mana di usia anak-anak muda produktif nih, Gen Z dan Gen Millennials itu yang mendominasi usia demografi Indonesia di tahun 2020 sampai 2035. Selama 15 tahun ke depan, Indonesia itu didominasi oleh usia-usia muda kayak kita. Makanya nggak heran kalau kalian lihat YouTuber itu banyak anak muda, ya kan ya? Pembisnis itu banyak anak muda, sekarang dokter-dokter juga banyak dokter-dokter muda. Kenapa? Karena memang lagi masanya kita didominasi oleh usia produktif. Dan kenapa Kak dikatakan bonus? Karena pertama, nggak semua negara dapat kesempatan bonus demografi ini, yang rata-rata jumlah penduduknya itu usia produktif. Terus kedua, berdasarkan penelitian dari Oxford, maksimal suatu negara hanya dapat 1 kali kesempatan bonus demografi. Indonesia nggak pernah dapat kesempatan bonus demografi sebelumnya dan nggak akan pernah lagi dapat setelahnya lewat dari tahun 2035. Jadi ini benar-benar terjadi di fase kita, teman-teman. Dari 2020 sampai 2035 Indonesia didominasi oleh usia produktif. Dan kalau misalnya kita menjadi anak-anak muda yang SDM-nya bagus, anak-anak muda yang kontributif, insya Allah itu akan benar-benar menjadi Indonesia emas di tahun 2045 sesuai cita-cita Pak Soekarno dan pejuang dahulu. Tapi kalau SDM Indonesia rendah, anak-anak mudanya banyak yang apatis, bahkan anak-anak mudanya banyak yang menganggur, anak-anaknya muda justru membuat kriminalitas dan lain-lain, kita bisa jadi bencana demografi justru untuk tahun-tahun yang akan datang. So it depends on us. Ini benar-benar tergantung dengan kita. Aku berharap teman-teman ketika bergabung di Duta Inspirasi Indonesia, langkah atau tujuan apapun yang kalian capai nantinya itu bisa berdampak ya di daerah kalian masing-masing. Kalian dari Gorontalo mungkin nanti ada hal-hal yang baik yang bisa kalian berikan di Gorontalo. Kalian dari Jawa Tengah, nanti mungkin ada kontribusi nyata yang bisa kalian berikan untuk Jawa Tengah dan lain sebagainya. Karena lagi-lagi kita punya tanggung jawab yang besar untuk memaksimalkan bonus demografi ini. Terus, aku juga mau ngingetin keputusan yang kita ambil hari ini itu menentukan kita di masa yang akan datang, karena hidup itu adalah hukum tanam dan tuai. Apa yang kita tanam, yaitu yang akan kita tuai di kemudian hari. Terus juga, life is short, hidup itu singkat teman-teman. Make sure we give the best contribution for our religion, country, and people around us. Jadi, pastikan kita memaksimalkan usia kita yang kita nggak tahu sampai kapan ini untuk hal-hal baik. Kurangin ngomongin orang, kurangin ngelihat sesuatu hal dari negatifnya, kurangin hal-hal yang nggak penting. Karena ya lagi-lagi
kita hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi ketika kita punya umur yang kita nggak tahu sampai kapan, pastikan kita menggunakannya untuk kebaikan. Dan kalau kata Khairil Tanjung, semua orang punya jatah gagal dan habiskan jatah gagalmu di masa muda. Sekian presentasi dari aku kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Safira atas materi yang telah disampaikan. Belum teman-teman, mohon maaf. Masya Allah, ini semangatnya luar biasa sekali ya. Ini udah ada puluhan ini yang udah raise hand. Mungkin bisa di lower hand dulu teman-teman. Oke, di lower hand dulu. Sabar. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Safira. Ini luar biasa sekali ilmunya, bukan hanya untuk duta, tapi para fasilitator juga sangat amat luar biasa ya, merasa mengagumi luar biasa apa yang disampaikan Kak Safira barusan. Dan juga tadi sempat 90 peserta Kak Safira, artinya 100%, hampir 100% duta hadir pada coaching kali ini. Ini Masya Allah ya, luar biasa semangat dan antusiasme dari teman-teman duta untuk mengikuti coaching pada pertemuan perdana ini, perlu kita apresiasi. Mungkin mohon izin Kak Safira untuk kita memberikan applause dulu untuk kita selama coaching pada malam hari ini, luar biasa sekali, Masya Allah. Oke, mungkin selanjutnya adalah kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mohon izin, belum. Sabar dulu teman-teman, ada hitungannya ya, sebentar. Oke. Untuk sesi tanya jawab nanti akan ada hitungan sampai ketiga. Kalau misalkan yang paling pertama itu akan ditunjuk ya. Oke. Untuk sesi tanya jawab kita mulai dalam hitungan 1, belum. 1, 2, 3. Oke, silahkan. Masya Allah, ini semuanya mau nanya atau gimana nih teman-teman? Oke, mungkin dari Kak Safira, apakah ada yang ingin dipilih? Kak Safira, dipersilahkan. Oke, aku izin pilih ya. Ini yang paling excited dari awal nih, Deano nih dari Banten. Silakan, Deano. Baik, silahkan Kak Deano. Alhamdulillah. Terima kasih Uda selaku PD dan moderator. Dan terima kasih juga kepada Kak Safira selaku founder and CEO Duta Inspirasi Indonesia atas pemaparan penyampaian materi dengan tema Explore Yourself, optimalkan potensi diri untuk mencapai prestasi dan menginspirasi. Boleh teman-teman Duta Batch 13 seperti biasa kita berikan apresiasi, kita ramaikan kolom komentar dengan love and stand of love. Sebelumnya perkenalkan, izin namaku Deano Herdiansyah Takalao, Duta Inspirasi Provinsi Banten Batch 13, bagian dari program Duta Inspirasi Podcast, dan alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua program Duta Inspirasi Podcast. Kak Safira, udah izin Deano ingin bertanya, bagaimana cara menanamkan integritas kepada diri seseorang atau khususnya mahasiswa, serta terciptanya sebuah integritas yang dimiliki seseorang agar dipandang sebagai integritas yang baik dan benar, dan bagaimana juga cara kita bisa membangun personal branding, khususnya membangun personal branding melalui Duta Inspirasi Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Deano. Luar biasa pertanyaan Kak Deano. Untuk Kak Safira, apakah akan ditampung atau langsung dijawab Kak Safira? Oke, aku bisa langsung jawab, Faris. Baik, silakan Kak Safira. Oke, terima kasih Deano atas pertanyaannya. Jadi aktif banget ya Deano nih ya, ceria sekali kayak. Kalau dari aku, cara kita untuk membangun integritas itu, pertama kita harus sadar bahwa semua orang hebat yang kalian lihat hari ini itu juga berawal dari bukan siapa-siapa, benar nggak? Kayak contoh kalian ngelihat hari ini Mbak Najwa Shihab keren gitu ya. Kayaknya apapun yang diomongin Mbak Najwa Shihab itu berbobot atau daging, setuju nggak? Kayaknya kalau udah Mbak Najwa Shihab yang ngomong kayak nggak terbantahkan karena integritasnya itu kuat. Tapi kalian juga harus tahu mungkin Mbak Najwa Shihab itu dimulai bukan dengan cara yang mudah, dia dimulai dengan bukan siapa-siapa juga, meskipun ya ayahnya itu terkenal, tapi lagi-lagi dia berjuang dengan cara dia sendiri. Dan pasti Mbak Najwa Shihab juga pernah melewati masa dia nggak didengerin, dia pasti pernah ngelewatin masa dia ngomong di depan umum nervous, dia pasti ngelewatin masa dia diremehkan.
idenya ditolak, dia dikucilkan dan lain-lain. Dan itu sama ceritanya sama kayak kita semua. Begitu juga dengan Obama, begitu juga dengan Elon Musk, begitu juga dengan Mark Zuckerberg dan lain-lain. Coba aku tanya ke Deano, Mark Zuckerberg kelihatannya orang berintegritas atau enggak? Sangat berintegritas sekali, Sangat Kak berintegritas sekali. Tapi Safira. kalian tahu nggak cerita Mark Zuckerberg awalnya itu gimana sebelum dia bikin Facebook? Jadi dia itu singkatnya emang punya background di IT, dia suka lah ya di ranah IT dan dia itu kangen sama teman-teman sekolahnya dulu SMP sama SMA. Dia mau banyak ngobrol sama teman-temannya dia, tapi dia lost contact, dia nggak punya nomornya, dia susah untuk berkomunikasi, dia nggak tahu rumahnya, nggak tahu alamat pastinya dan lain-lain. Dan akhirnya dia kepikiran untuk bikin ide Facebook yang connecting people. Jadi dia kayak bisa reach out teman-teman sekolahnya dulu, dia juga bisa berkoneksi dengan banyak orang di seluruh dunia dan lain-lain. Yang pada saat itu internet aja susah. Jadi idenya tuh dianggap kayak apaan sih kejauhan gitu, ide gila, ide nggak masuk di akal, eh, nggak jelas, bukannya pikirin kuliah aja tapi malah mikirin hal-hal kayak gitu dan lain-lain. Dan dia malah dikasih hate comment gitu loh pada saat di awal dia punya ide itu. Dan akhirnya dia ngomong ke 5 sahabat baiknya. Dia ngomong ke 5 sahabat baiknya, dia mau seriusin ide ini di garasi rumahnya. Yang dulu ya dia juga bukan dari keluarga mampu ya. Dia ngajak 5 orang sahabatnya untuk ngomongin ide ini untuk direalisasikan di garasi rumahnya, dia undang sore-sore. Dan dari 5 orang sahabat yang diundang itu, yang datang cuma 3 orang. Duanya itu nggak percaya sama Mark Zuckerberg. Dan akhirnya 3 orang ini menjadi salah satu orang paling kaya di dunia hari ini. Karena dia percaya dengan idenya Mark Zuckerberg dan dia menjadi orang-orang teratas gitu ya di Facebook. Intinya apa? Mark Zuckerberg di awal juga dianggap nggak berintegritas kan, Deano? Kalau dia dari awal berintegritas, dari 5 sahabat yang dia undang, 5-5-nya kan datang ke garasi. Seorang Mark Zuckerberg aja pernah ditolak kan gitu. So, integritas tuh dibangunnya dari mana sih? Ya dari persistensi kita. Dari diri kita sendiri yang kita tahu kita konsisten dan kita persisten. Kalian bisa searching sendiri definition of persistence di Google. Jadi itu yang paling penting. Singkatnya juga Deano, dulu pas kuliah aku bangun Yayasan Duta Inspirasi Indonesia, aku dikucilin habis-habisan di IPB. Hah, itu Duta Inspirasi Indonesia buatan Safira, kan dia masih semester 2. Emang dia bisa bla 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 bla. Nanti kalau gagal gimana, malu-maluin nama IPB dan segala macam. Banyak banget seliweran yang aku nggak dengar langsung ke kuping aku, tapi aku tahu itu dari teman-teman aku kayak gitu. Dan mereka-mereka yang meremehkan atau bahkan nggak percaya sama aku karena mungkin mereka nggak tahu track record aku. Aku pernah jadi ketua kelas berturut-turut dari aku SMP, aku jadi ketua Paskibra, aku jadi ketua OSIS, aku mengetuai seluruh OSIS di Bekasi, aku jadi ketua Satuan Petugas Anti Narkoba, dan lain sebagainya gitu, pengalaman-pengalaman organisasi aku. Sehingga ketika kuliah aku bukan ujuk-ujuk bikin yayasan tanpa pengalaman gitu, tapi aku udah belajar banyak di SMP. Dan mereka-mereka yang nggak tahu nggak apa-apa, kita nggak harus nyenengin semua orang, bener nggak? Kita ngebuat hal baik bukan pengen dipuji sama banyak orang, Dano. Kita ngebuat hal baik ya karena kita tahu itu baik dan itu berdampak nggak cuma untuk dunia kita, jadi sedih, tapi juga untuk akhirat kita gitu. So, untuk bangun integritas, mindsetnya dulu, bangun integritas untuk apa? Kamu bangun integritas biar centang biru kah? Kamu bangun integritas biar dipandang hebat kah sama teman? Kamu bangun integritas biar nanti dapat kerjanya gampang kah? Atau kamu bangun integritas ya karena kamu tahu kamu pribadi yang berintegritas? Atau kamu bangun integritas karena tahu kamu pribadi yang bervalue dan dari integritas kamu ini kemudian hari kamu bakalan jadi manfaat untuk banyak orang. So, based on your mindset dulu, kamu bangun integritas untuk apa? Jadi kalau misalnya kamu mindsetnya udah bener, mau itu orang nggak ada yang ngeliat, mau itu nggak ada yang follow, mau itu nggak ada yang percaya, tapi kamu terus bergerak, kamu terus berprogres, kamu terus persisten, dan orang-orang yang akan nge-look up kamu tanpa kamu harus, hey, aku di sini, lihat aku dong, aku pribadi yang kayak gini kayak gitu. Nonsense itu kayak nggak penting ya gitu ya. Jadi ketika kamu udah ngelakuin hal yang baik dan itu aksinya dilihat dan berdampak nyata untuk orang-orang, dengan sendirinya itu integritas terbangun. So lagi-lagi kalau aku bisa balikin ceritaku yang dulu, aku nggak bikin duta untuk pengen jadi mapres. Aku malah nggak tahu ada mahasiswa berprestasi sama sekali. Aku nggak tahu siapa mapres sebelumnya. Aku nggak pengen jadi mapres dan aku nggak ada kepikiran sedikit pun untuk daftar mapres. Tapi aku bangun Duta Inspirasi sesimpel karena aku
dari keluarga gak mampu, aku bisa kuliah karena beasiswa dan aku mau bantu beasiswa, mau bantu orang-orang yang butuh beasiswa, that's it. Dan dengan sendirinya integritas itu terbentuk. Sampai sini paham ya? Dengan sendirinya orang-orang tahu, oh aku founder beasiswa 10.000. Dengan sendirinya orang-orang tahu, oh itu program-program beasiswa 10.000 ciptaannya Safira sama timnya, bla bla bla. Dan akhirnya integritas itu terbangun, integritas itu terbentuk, dan aku juga sharing hal-hal yang memang relate dengan apa yang aku mau tunjukkan ke dunia gitu, nggak sembarangan share. Kayak contoh, kamu mau dikenal sebagai akademisi, tapi emang kamu pribadinya ceria, suka ngebanyol, ngomong apa adanya. Tapi kamu pengen dikenal sebagai akademisi, tapi kamu ngomong sembarangan di sosial media, kayak misalnya suka latah-latahan atau hal-hal yang bertolak belakang lah misalnya ya sama dengan dunia akademisi. Itu personal branding mungkin akan lebih susah orang untuk nangkepnya gitu, karena itu nggak apple to apple. Jadi kalau misalnya kamu bangun sesuatu dan kamu tahu kamu itu memang ingin menunjukkan hal yang memang itu diri kamu apa adanya, ya udah konsisten nunjukin itu. Kalau di ilmu komunikasi kita punya 4 jendela teman-teman. Bukan berarti kita munafik atau kita fake, tapi kita bijak untuk menunjukkan sisi kita mana yang harus kita kasih keluar dan sisi kita mana yang kita keep aja di dalam gitu. So it's called integrity. Jadi semangat, Diano lurusin niat dulu. Kalau mau jadi pribadi yang berintegritas itu untuk apa, dan pintar-pintar ngefilter mana yang harus di-share dan mana juga itu yang harus di-keep private. Terus yang kedua, gimana tadi ya caranya kita untuk bangun integritas itu dimulai dari duta, betul nggak? Betul sekali, Ya, Kak Safira. istilahnya dengan title kalian bakalan lebih dipandang, itu udah pasti. Dengan title kalian lebih didengarkan, itu udah pasti. Kayak contoh, undangan pembicaraku jauh naik lebih banyak ketika apa? Ketika aku jadi mahasiswa berprestasi 1 tingkat nasional gitu. Dan teman-teman Duta Inspirasi Indonesia akan lebih gampang untuk didengarkan ketika kalian sudah punya gelar Duta Inspirasi tersebut. So, gunakan itu dengan semaksimal mungkin. Jangan cuma sekedar nama, jangan cuma sekedar title, jangan cuma sekedar selempang, tapi luruskan itu juga dengan aksi nyata. Kalau kamu mau bangun integritas, justru di momen-momen ini lebih tepat. Kamu bikin program di Duta, kamu salurkan passion kamu di program yang kamu punya, kamu sharing-sharing, kamu banyak collab, kamu banyak bikin postingan, kamu ajak teman-teman kamu yang juga serupa. Contoh nih, pasti di Duta-Duta ini banyak kan 1, 2, 3 orang yang minatnya sama, ya kan? Kayak contoh ada yang ngegaungin tentang aktivis lingkungan. Dan ternyata kamu tahu teman-teman sesama duta kamu itu juga ngegaungin aktivis lingkungan dari lama. Ya udah, kamu bisa collab, nggak harus tentang program di duta kan, tapi emang minat kamu aja di bidang aktivis lingkungan. Misalnya kamu collaboration post, bikin 1 postingan, mentionnya bertiga, berempat, dan lain-lain, sehingga personal branding atau integritas kamu di ranah aktivis lingkungan itu lebih kuat. Kenapa? Karena kamu linknya banyak, relasinya lebih banyak, dan itu lagi-lagi ngaruh ke integritas diri. Orang-orang jadi lebih percaya, trust and respect, kayak gitu. Itu sih, sisanya banyak banget yang bisa dieksplor. Nanti mungkin kalian bakalan dapat banyak ilmu dari pemateri-pemateri coaching selanjutnya. Terima kasih Diano, aku kembalikan lagi ke Faris. Baik, terima kasih Masya Allah Kak Safira. Kak Diano, apakah sudah bisa diterima Kak Diano? Masya Allah, jawabannya itu sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Kak Safira, dan juga Masya Allah sekali Kak Safira sudah menciptakan platform Duta Inspirasi Indonesia yang benar-benar mewadahi pemuda-pemudi yang selalu mengekspor dan juga selalu untuk menebarkan inspirasi. Dan Diano akan selalu bangga menjadi bagian Duta Inspirasi Indonesia yang sangat berkesan ini. Terima kasih banyak udah Kak Safira. Baik, terima kasih Kak Diano. Mungkin kita lanjut, mohon izin Kak Safira untuk melanjutkan ke pertanyaan kedua. Mungkin teman-teman bisa di lower hand dulu nih, Masya Allah tadi sampai hampir 30 yang raise hand, ya Allah, subhanallah. Oke, bisa di lower hand terlebih dahulu. Oke, kita hitung sampai 3 ya, jangan sampai raise hand dulu nih. Oke, 2 lagi. Oke, Kak Mayang, oke. 1, 2, 3. Oke, mohon izin Kak Safira, di sini ada satu nih yang cepat sekali, luar biasa, Kak Adelin dari Sumatera Utara. Silahkan Kak Adelin, Sumatera Utara. Silakan. Baik, selamat malam buat kita semuanya. Salam sehat. Sebelumnya terima kasih buat Uda Faris atas kesempatan dan waktunya. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih
banyak buat Kak Safira Alfarisi yang sudah menjadi narasumber pada coaching pertama Duta Inspirasi Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adlin Putri Panggabean, biasa dipanggil Adel. Saya merupakan delegasi dari Provinsi Sumatera Utara. Horas! Baik, saya diamanahkan di program Millennials Menginspirasi sebagai ketua program. Baik Kak, terima kasih banyak atas pemaparan materi mengenai explore yourself, optimalkan potensi diri untuk mencapai prestasi dan menginspirasi. Baik, sebelum ke pertanyaan nih Kak ya, saya tuh sebelumnya ingin sharing nih Kak. Langsung aja ke pertanyaannya, langsung aja. Gimana sih Kak, menurut Kakak, jika passion kita tidak sesuai dengan kehendak orang tua? Baik, saya ceritain ya Kak ya. Saya tuh sebenarnya passion saya itu di kepariwisataan, tourism. Karena dari dulu tuh saya tertarik gitu loh Kak untuk ekspor, tapi yang berobjek wisata, seperti itu Kak. Tetapi kehendak orang tua saya tuh jauh banget dengan saya gitu. Pas sewaktu saya SMA, saya tuh itu kita tuh ada tes gitu kan Kak, masuk SMA, masuk jurusan IPA atau IPS. Nah, saya kebetulan itu masuk di IPS, tapi orang tua saya ingin saya itu jadi dokter Kak, dokter gigi. Nah, jadi akhirnya saya dipindahin nih Kak dari IPS ke IPA. Padahal saya tuh udah seneng nih kan Kak dapat IPS. Yang dulu tuh teman-teman saya tuh kalau dapat jurusan IPS itu kayak ih bandel lah apa. Kalau saya enggak, saya tuh seneng gitu kan Kak. Karena bagi saya kalau IPS itu bisa ngeksplor apa aja gitu kan Kak. Tapi akhirnya saya ngikut nih Kak arus orang tua saya. Saya di jurusan IPA sampai saya tamat gitu kan Kak. Saya dapat jalur undangan nih Kak kebetulan. Jalur undangan. Tapi orang tua saya lagi-lagi nyuruh nih Kak, udah ambil kedokteran gigi gitu kan. Akhirnya saya itu waktu 2020 itu ada 2 kesempatan nih Kak. Saya cuma ambil 1 kesempatan aja karena saya saking nggak maunya untuk ngambil jurusan itu. Akhirnya saya ngambil di FKG USU dan gagal. Gagal. Karena saya udah yakin Kak, saya tuh nggak ada potensi di situ, seperti itu. Nah, SBM lagi saya coba, tapi saya agak sedikit bandel ya Kak ya. Saya ambilnya tuh kedokteran gigi lagi di USU dan ngambil sastra Inggris lagi di USU. Nah, kebetulannya saya lolos juga Kak di sastra Inggris USU. Kenapa saya ambil sastra Inggris? Karena saya mikir gini Kak, saya nggak bisa ke pariwisata, saya nggak bisa ke sekolah pariwisata, tapi menurut saya sastra Inggris ini mendunia gitu loh Kak, general gitu kan Kak. Jadi bisa nanti tuh bisa terjun ke dunia pekerjaan apa aja gitu. Nah, setelah puji Tuhannya saya udah nyelesain pendidikan S1 saya Kak, 3,5 tahun di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan sastra Inggris. Nah, saya ada plan nih Kak. Saya tuh nggak mau dong kayak nyanyiin kuliah saya gitu kan Kak. Akhirnya saya punya plan, saya mau kerja di Badan Otorita Danau Toba. Kalau Kakak tahu itu di bawah naungan Kementerian Ekonomi dan Pariwisata. Seperti itu. Tapi orang tua saya lagi-lagi nggak setuju. Mereka nyuruh, Kak, tahun ini nih Kak ada 3 kali pembukaan CPNS. Kenapa nggak coba gitu loh Kak? Jadi saya tuh rasanya kayak passion saya ini nggak berguna atau gimana. Kadang saya udah dari dulu tuh udah ngikut arus orang tua gitu kan Kak. Saya ingin agak melenceng sedikit, tapi lagi-lagi kayak dosa nggak sih gitu Kak? Kayak mikir kayak ngelawan nggak sih gitu. Kira-kira ada nggak sih saran dari Kakak untuk saya sendiri? Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Adelin. Ini aku izin langsung jawab ya, Faris. Sebelumnya ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain juga nih, Adelin. Rata-rata kalau aku ngisi seminar Zoom atau materi ke kota-kota juga, rata-rata kalau pembahasannya tentang passion sama kayak gini. Ada yang bentroknya mungkin sama pilihan orang tua, gitu-gitu, dan lain sebagainya. Aku mungkin coba jawab dari 2 perspektif ya. Kalau yang tentang pilihan orang tua, sebenarnya nggak ada salahnya kita ngikutin omongan orang tua karena sebenarnya kan ridhonya Tuhan itu ridho orang tua ya Adelin, dan juga kalau misalnya kita ngikutin apa yang diarahkan oleh orang tua kita itu pasti untuk hal kebaikan kok. Dia yang melahirkan kita, dia yang paling tahu tentang kita dan lain-lain, gak apa-apa, ikutin aja dengan ikhlas, tetapi juga jangan melupakan sebenarnya diri kita itu maunya apa. Kita harus merdeka jiwa sebenarnya jadi orang. Because in the end of the day, kita yang tanggung jawab sama diri kita sendiri, benar nggak?
Karena in the end of the day yang paling tahu kita siapa, kita maunya apa, kita bagusnya apa, itu kita, bukan orang tua kita, meskipun mereka yang melahirkan kita. So itu pentingnya sebenarnya komunikasi dan juga meyakinkan orang tua, mengkomunikasikan apa hal-hal yang kita pengen. Kebanyakan orang tua itu ngedirect karena dia nggak ngelihat kita tuh sukanya di mana, kita tuh bisanya apa, mereka nggak tahu dan kita juga nggak mengkomunikasikan makanya mereka kekeh untuk memilih pilihan dia. Jadi kalau teman-teman dari sekarang kayak tahu nih kamu maunya apa, kekeh nih kamu mau yakin suksesnya di bidang apa, juga jangan lupa terbuka komunikasi sama orang tua. Terbuka dari dini tuh nggak ada salahnya kok gitu. Jadi dia tahu, oh ternyata emang anak aku bakatnya di sini, oh ternyata emang anak aku sukanya ini, oh oke berarti mungkin pilihan aku bukan yang terbaik karena dia udah riset sendiri dia maunya apa gitu. So first thing first itu komunikasi. Kalau udah dikomunikasiin tapi bener-bener nggak bisa Kak, orang tua aku keras, orang tua aku batu, bla bla bla, jalanin aja dengan ikhlas. Karena kita nggak pernah tahu jalan mana kan ya sebenarnya yang benar-benar rezeki kita dan berdampak untuk hidup kita. Ya udah ikhlas. Siapa tahu dengan ikhlasnya kita, meskipun itu bukan kita, meskipun itu berat, tapi itu juga kunci kita menuju kesuksesan. Tapi balik lagi ke tadi, kamu tahu passion kamu di mana ya, dan kamu mau ngegaungin passion itu, tapi terlanjur salah nggak sih istilahnya gitu ya, karena udah nyemplung duluan ke pilihan orang tua. Nggak ada kata terlambat kok teman-teman, kalau menurut aku ya. Adeline cewek, pasti Adeline juga suka makeup. Adeline tahu Tasya Farasya nggak? Izin tahu nggak? Tahu ya. Tasya Farasya itu kuliahnya kedokteran gigi, Ya, teman-teman. bener. Iya, Tasya Farasya itu kuliah kedokteran gigi. Apakah sekarang dia dikenal dan pekerjaannya sebagai dokter gigi? Jawabannya enggak kan? Dia dikenal sebagai beauty content creator karena passionnya di mana? Passionnya di make up, passionnya di beauty things, di beauty creator. So ya udah dia tetap selesain kuliah dia dengan pilihan orang tuanya, tapi dia tahu passionnya di mana dan dia kejar itu. Dan akhirnya sekarang benar-benar sukses kan? Orang-orang tahu Tasya Farasya, kiblatnya cewek-cewek lah ya kita. Kalau make up ya kita taunya ya Tasya Farasya. Begitu juga dengan Tompi. Teman-teman tahu Tompi penyanyi? Dia kan juga dokter bedah, tapi passionnya dia di nyanyi sehingga dia menjadi penyanyi sekarang gitu. Lagi-lagi untuk menuju sukses itu ada 1001 jalan menuju Roma, Adeline, so don't be worry. Background pendidikan itu penting, tapi passion itu nggak kalah penting. Kalau kamu bisa garap semuanya ya why not. Tapi lagi-lagi taruh fokus kamu lebih dan taruh prioritas kamu lebih ke hal yang memang kamu yakini 100%. Kalau kamu emang yakininya itu di ranah lain, ya udah coba kembangin di unformal things. Kan nggak harus lewat jalur pendidikan ya. Sekarang tuh cara nimba ilmu banyak banget. Kenapa dulu kuliah itu kayak seakan-akan satu-satunya jalan menuju kesuksesan? Karena zaman dulu kalau cari informasi di koran, teman-teman. Beli korannya aja jauh banget. Baca korannya juga harus satu-satu kita nemuin informasi yang kita mau. Tapi kalau sekarang angkatan kita satu kali searching di Google kita udah bisa nemu banyak banget artikel kan yang relate gitu. So lagi-lagi explore yourself and juga maximum your passion even though your way is hard. Even though your pattern is hard for now. Oke, jadi sesulit apapun, kayaknya terlambat apapun itu sebenarnya cuman tergantung mindset kok. Gagal atau salah itu bukan hal yang mutlak ya menurut aku. Itu hal perspektif tergantung kita mandangnya kayak gimana. Kegagalan itu tergantung kita ngelihatnya itu koma atau titik. Kalau Adeline ngelihatnya itu titik ya itu akan beneran titik. Oh ya udah kamu selesai that's it berhenti sampai situ. Tapi kalau kamu ngelihatnya itu koma, ya udah perjalanan kamu masih panjang. So it based on your mind. Semangat ya Adeline. Salam untuk mama papahnya. Ya, terima kasih banyak ya Kak buat saran dan masukannya. Sehat selalu Kak Safira. Saya kembalikan ke Uda Paris. Baik, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Kak Safira dan juga Kak Adeline untuk pertanyaan dan juga jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin kita satu penanya lagi ya, bentar. Sebentar teman-teman, karena udah jam 9 juga. Oke, bisa di lower hand dulu nih. Oke, lower hand dulu ada 5 ya, 5 Pak Rafiq. Oke, Kak Yoga, Kak Mutawakil bisa di lower hand dulu. Oke, di lower hand dulu. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Masya Allah. Luar biasa. Mungkin kepada Kak Safira ada yang ingin dipilih lagi, Kak? Silahkan, Kak. Oke, sebenarnya ini ada satu orang ya yang message directly ke aku di Zoom, our direct message.
Dan ini pertanyaannya menurut aku bagus, tapi aku ngelihat di sini dia nggak on mic nih atau nggak on cam. Coba aku mau tes dulu. Putu Bali, apakah standby? Halo, Halo Kak Saf. halo Putu dari Bali. Ini pertanyaan kamu bagus banget. Kamu mau aku bacain atau kamu mau menyampaikan pertanyaan kamu sendiri? Boleh saya sampaikan sendiri. Oke, Sebelumnya izin Kak Safira udah dan teman-teman semua. Mohon maaf belum bisa on cam. silakan Putu. Jadi sebelumnya tahun lalu saya dari program salah satu embassy yang ada di Indonesia. Jadi saya dapat community action plan bersama 3 rekan lain dari Jawa. Nah, nah, di Community Action Plan ini kami mendirikan salah satu organisasi namanya Leader City atau Leadership in Diversity. Jadi itu untuk seluruh anak muda di Indonesia yang terkait dengan diversity atau keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sejak tahun lalu kami mengadakan kegiatan, jadi anak-anak muda itu kurang tertarik begitu Kak Safira. Padahal materi yang kami hadirkan itu cukup kompeten ya di bidangnya gitu. Entah itu dari dalam negeri dan juga yang ada dari luar negeri begitu. Nah, izin untuk pertanyaan saya, mungkin Kak Safira memiliki saran gitu. Apakah atau bagaimanakah cara biar anak-anak muda ini bisa lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan pemuda yang sekiranya mendukung daripada bonus demografi ini begitu. Karena sejak kami melakukan kegiatan, hanya sekitar mungkin nggak sampai 50 orang yang tergabung di kegiatan yang kami laksanakan begitu. Jadinya kami dengan hal tersebut cukup ngedown gitu Kak untuk melanjutkan organisasi yang kami bangun begitu. Oke. Terima kasih Kak Safira. Baik, terima kasih Putu. Aku nangkap poin pertanyaannya. Dan ini mungkin juga bisa relate ya buat teman-teman semua dimanapun berada yang pengen bikin komunitas, pengen bikin organisasi, dan pengen bikin proker gitu ya. Tapi ketika kalian bikin proker, nggak rame atau kayak sepi, justru nggak ada yang tertarik, susah ngejaring audiens, dan lain-lain. Nah, saran dari aku adalah pertama, you have to know your unique selling point. Nah, cari unique selling point-nya itu di mana? Harus punya uniqueness, teman-teman. Harus punya hal yang beda. Kenapa? Karena yang beda itu yang diingat. Yang berbeda itu yang gampang ke notice. Yang berbeda itu yang gampang viral kayak gitu. Dan coba kamu pakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Kamu lihat event-event serupa yang udah ada tuh kayak gimana sih? Terus kamu bandingin, kamu compare. Amati, kamu cari banyak sampel, oke ini begini, ini begitu, bla 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 bla. Terus kamu lihat dari segi ininya SWOT, strength, weakness, opportunity sama threat-nya. Nah, jadi kamu benar-benar bisa bandingin tuh. Oh, ini bagusnya di sini. Oke, kamu jadiin catatan atau note, program kamu ambil bagusnya. Oh, ini pernah gagalnya di sini atau ini pernah salahnya di sini. Berarti kamu hati-hati di ranah itu biar nggak ikutan salah gitu-gitu. Jadi, kamu ketika pakai sistem ATM, amati, tiru, modifikasi, kamu analisis dari SWOT-nya. Nah, ketika kamu udah tahu dan kamu udah ngamatin SWOT-nya, lanjut tuh tiru. Nggak apa-apa, tiru ngejeplak tuh bukan berarti kita plagiat kok. Kan kita meniru dan juga memodifikasi. Jadi bikin modifikasi kamu sendiri. Kayak contoh, Bittersweet by Najla itu terkenal jualan apa teman-teman? Bittersweet by Najla kan viral ya. Itu jualan apa sih? Brownies. Bisa Kak. Brownies, dessert, cake, gitu-gitu, dessert box, dan lain-lain. Yang jualan dessert box atau yang jualan cake sebelum Bittersweet by Najla banyak nggak sebelumnya? Banyak. Banyak banget kan ya. Tapi kalau dessert box kayaknya yang paling kita inget ya Bittersweet by Najla, ya kan? Kenapa? Karena dia berani beda, karena dia konsisten di ranah itu, karena dia berani endorse banyak artis, karena dia bikin campaign-campaign yang menarik, karena dia konsisten upload setiap hari dan lain-lain gitu. Jadi itu ranah-ranah yang mungkin ide dessert box pertama kali di kotak tuh bukan idenya Mbak Najla. Dia bisa jadi ikutan sama orang lain, tapi dia modifikasi dengan nama-nama yang unik, dia modifikasi dengan rasa-rasa yang enggak gampang ditemuin, dia modifikasi dengan collab-collab campaign sama artis kayak gitu-gitu. So, ketika teman-teman bikin acara apapun atau organisasi apapun, kalau mau gampang dilirik, cari hal yang beda.
know your unique selling point gitu. Terus ketika udah tahu pembedanya itu apa, ya udah tinggal konsisten di ranah itu. Gitu sih, semoga menjawab dan membantu ya, Putu. Dan makasih juga buat teman-teman semua yang raise hand. Aku senang banget, banyak yang excited. Aku juga senang banget yang nunduk dari tadi nyatet, banyak yang ngangguk-ngangguk. Ada Rafik, terima kasih Rafik. Ada Ajeng, terus juga ada Wahyu, ada Zidan, ada Arkan, ada Aliul, ada Dewi, ada Firman. Dari tadi senyum-senyum ya, ngedengar penjelasan aku, kayak seneng banget vibrasi positif dari teman-teman semua ini juga nyampe. Mungkin karena keterbatasan waktu kita nggak bisa ngobrol lebih banyak, tapi aku berharap kita bisa bertemu di Rakornas nanti ya, Rakornas ketiga, kita bisa banyak sapa, kita bisa banyak ngobrol, kita bisa foto bareng, kita bisa berpelukan, yang cewek, yang cowok bukan mahram, dan lain-lain sebagainya. So, terima kasih untuk malam yang berkesan ini. Semoga teman-teman semangat selalu di Duta Inspirasi Indonesia, konsisten sampai akhir, dan juga amanah dalam mengembang tanggung jawab. Terima kasih, aku kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Baik, terima kasih Kak Safira dan terima kasih untuk Kak Putu. Terima kasih untuk 3 penanya yang sangat luar biasa. Tentu kita juga sudah menyimak ya begitu luar biasanya apa yang disampaikan oleh Kak Safira. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Safira ini bermanfaat nih buat teman-teman semua buat hari ini dan juga nanti. Jadi bisa buat diaplikasikan di kehidupan masing-masing. Nah, ada beberapa hal nih yang tadi sudah disampaikan Kak Safira yang mungkin bisa kita note bersama bahwa agar kita tahu passion, setidaknya kita harus melewati beberapa tahap, yakni untuk pertanyaan what do you love, what are you good at, and what you can be paid for, and what the world needs. Oke, selanjutnya setelah menemukan passion, kamu akan silakan ciptakan karakter yang kuat, bisa dengan bangun personal branding, menjadi lebih baik setiap hari, dan jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kemudian juga bisa cari lingkungan yang membentuk kamu menjadi lebih baik. Ini juga menjadi penting untuk kita perhatikan bersama-sama begitu. Itu beberapa hal yang mungkin yang bisa dicatat dari apa yang disampaikan Kak Safira, luar biasa sekali. Sebelum kita sudahi mungkin coaching ini pada malam hari ini, mungkin buat Kak Safira diperkenankan Kak Safira untuk memberikan closing statement dari apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Dipersilahkan Kak Safira dengan segala hormat, waktu, dan layar. Oke, closing statement dari aku adalah di sini kita semua adalah orang-orang terpilih dan orang-orang hebat. Tapi selayaknya orang hebat bukan memimpin dengan ujung jari, tetapi memimpin dengan ujung hati. Teman-teman di sini adalah calon-calon orang yang bisa membawa banyak perubahan untuk daerah. Kalian adalah calon kakak-kakak yang menjadi panutan untuk adik-adiknya. Kalian adalah calon pemimpin yang bisa membawa banyak sekali orang-orang di bawah kalian. So, inti utama dari pribadi yang menginspirasi adalah rendah hati, teman-teman. Tawaduk ya. Jadi sebanyak apapun ilmu kalian, sebanyak apapun pengalaman kalian, sekeren apapun kalian di luar sana, ketika masuk ke sini ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk gitu. Jadi jangan merasa paling hebat, jangan merasa ingin selalu didengar, tetapi banyaklah lebih mendengar dan justru banyaklah lebih mensupport. Disitulah cahaya asli dari dalam diri kalian akan lebih terpancar. Last but not least, kalian di sini perwakilan dari provinsi, jadi jangan lupakan, semoga ada hal baik yang bisa kalian bagikan lagi nantinya ke provinsi kalian. Karena aku percaya Indonesia besar dan menyala bukan karena lampu-lampu terang di pusat kota, tetapi justru dari lilin-lilin di pedesaan. Dan kalian ada lilin-lilin itu, jadilah orang-orang yang bermanfaat dimanapun kalian berada. Terima kasih telah bergabung di keluarga besar kami. Semoga kalian bisa membawa hal-hal baik dan juga menjaga warisan-warisan positif yang sudah dijaga dengan sepenuh hati oleh batch-batch sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Safira. Mudah-mudahan ini bisa dicatat oleh kita bersama ya, teman-teman Duta, agar kita dapat mengimplementasikan apa yang telah disampaikan Kak Safira sebelumnya.